Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di Kampung Kaliniti, Siwal, Bagi, Sukoharjo. Kali ini Liberty akan melihat langsung bekas peninggalan dari beliau Danang Sutawijoyo sebelum menjadi Panembahan Senopati. Danang Sutawijoyo sendiri saat itu masa kecilnya hidup di Kerajaan Pajang yang tidak jauh dari Kampung Siwal ini. Dari Kampung Siwal ini sekitar 1,5 sampai 2 km ke arah utara. Di situ sudah pernah berdiri Kerajaan Pajang. Nah, Danang Sutawijoyo sendiri selain setelah menjadi Panembahan Senopati, beliau memiliki batu gilang. Nah, ternyata di Kaliniti, Siwal, Bagi, Sukoharjo ini beliau juga meninggalkan sebuah batu gilang yang berukuran kecil yang pada saat itu ketika dia masih muda, ketika namanya masih Danang Sutawijoyo, belum bergelar Panembahan Senopati, ternyata dia juga memiliki batu gilang yang kali ini disimpan di Padepokan Merah Putih yang ada di Kampung Kaliniti, Siwal, Bagi, Sukoharjo. Untuk lebih jelasnya, kali ini Liberty akan bertemu langsung dengan pemilik batu gilang yang biasa dipakai untuk zikir oleh Danang Sutawijoyo atau setelah besar menjadi Panembahan Senopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu sampai namanya siapa, Mas? Saya Purwanto, Pak. Purwanto, sampai sebagai pemilik batu gilang ini ya, Mas? Iya, Pak. Ini turun-temurun dari mbah-mbah kita di sini, Pak. Nah itu masalah batu gilang ini, batu peninggalan dari Panembahan Senopati ini. Nah, itu ceritanya bagaimana, Mas Pur? Ceritanya begini, Pak. Jadi sejak dulu ini ada sumur, dan sumur itu dulu tidak digali karena dulu katanya itu dari pohon widoro atau yang sekarang dinamakan bidara. Dan itu ditebang, akarnya besar, digali. Nah, ternyata malah semakin dalam, yang dalam muncul mata air. Terus akhirnya di sana udah ada batu ini udah sejak lama. Dan cerita dari para tokoh-tokoh masyarakat bahwa batu ini dulu sumurnya itu untuk mandi, untuk menambi Danang Sutawijoyo sebelum zikir di atas batu ini. Gitu. Dan telah berkembangnya waktu, di sini sumur itu kan paling tua di desa sini dan tidak pernah, biarpun kemarau panjang, tidak pernah sat. Dan akhirnya banyak penduduk kalau yang sakit karena belum ada puskesmas ke sini minta air. Akhirnya dibawa pulang itu diminum, dimasukkan kendi, dibawa pulang, diminum, airnya habis, orangnya sembuh. Jadi katanya air sifa gitu. Dan batunya dulu di posisi di sebelah timur agak ke utara dikit, dan itu ada jembangan. Jembangan itu seperti bak mandi yang terbuat dari gerabah. Nah, karena perkembangan kan udah modern, gerabah tidak dipakai, kita bikin kamar mandi atau bak mandi sekarang. Akhirnya kan nggak terpakai. Awalnya batu ini berada dulu di sebelah belakang kamar mandi, sebelah timurnya kamar mandi. Karena udah lama akhirnya batu ini dibawa bapak ke depan. Karena namanya orang kampung kan mungkin banyak yang tidak, mungkin gimana, akhirnya dimasukkan ke sumur yang untuk bikin batu bata. Dan setelah saya berkeluarga, saya punya anak satu, kok anak saya ada gangguan secara metafisik. Karena saya sholat tahajud di depan rumah, diberi saroh bahwa saya harus duduk, itu kita ambil dari sumur, kita untuk duduk zikir. Setelah habis sholat tahajud untuk zikir, alhamdulillah setelah kita zikir, anak tidak ada gangguan lagi, Pak. Batu dari Danang Sutawijoyo ini lah dalam hal ini dirawat oleh Mas Pur. Lah, sementara manfaat dari Mas Pur sendiri terhadap batu gilang Danang Sutawijoyo ini apa? Manfaatnya setelah kita rutinitas melakukan tahajud setiap mungkin malam, kadang setiap waktu kita enak, kita zikir di situ, alhamdulillah semuanya kita sehat, dan kita alhamdulillah hajatnya kita dimudahkan. Karena jadi batu ini untuk duduk zikir, bukan dipertuhan, tapi untuk media
duduk zikir di situ, kita mendekatkan kepada Allah, alhamdulillah hajatnya dimudahkan. Dan saya tidak menyangka saya sekarang memiliki joglo ini, dan joglo ini juga sumbangsih dari sedulur semuanya. Mas Pur, kalau Mas Pur sendiri sampean taunya dari siapa kok ini merupakan batu peninggalan dari Danang Sutawijaya atau yang selanjutnya dikenal sebagai Panembahan Senopati, dan batu gilang ini merupakan batu zikir. Lah ini Mas Pur taunya dari mana? Taunya gini, saya kan punya temen punya majelis bengkel ati. Pengasuhnya kebetulan beliaunya Kanjeng Budi Joko Hernowo atau Kanjeng Nowo, yang juga termasuk dalam pengurus Dewan Adat Keraton Solo. Akhirnya suatu ketika Kanjeng Budi Hernowo datang ini dengan jamaahnya, dan dia juga ahli metafisik. Akhirnya dia flashback di sini, duduk di sini meditasi, dan dia dulu seperti ini loh. Danang duduknya, tata zikirnya seperti ini, banyak zikirnya seperti ini. Nah itu dijelaskan semuanya di situ. Jadi fungsinya batu ini untuk duduk zikir, gitu, untuk penyucian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjelaskan beliaunya sendiri, Kanjeng Budi Joko Hernowo atau Kanjeng Nowo. Kalau misalnya Mas Pur, misalnya ada orang luar dari kota Solo, mereka tahu ini ada semacam batu gilang, batu zikir peninggalan Panembahan Senopati. Kalau misalnya mereka pengen melakukan semacam tirakat zikir di sini, apa boleh Mas? Boleh, Ji? boleh, tapi harus sependampingan saya. Ji? Karena kalau tidak ada pendampingan, kemarin ada orang datang ngaku-ngaku miliknya katanya hilang, tahu dia semaput atau pingsan di sini. Jadi kalau nanti kebetulan tahu dia tidak punya etika terus pingsan, kalau mungkin kadang bisa meninggal kan kita dipersalahkan. Jadi kalau mau zikir silahkan, tapi harus saya dampingi. Jadi biar ini terarah, kita berikan penjelasan bahwa ada tata cara untuk zikir di sini. Terus gini Mas Pur, selama ini adakah semacam kejadian misteri terhadap batu gilang dari peninggal Panembahan Senopati ini Mas Pur? Ya kejadian segini, jadi saya sering sholat malam zikir di batu ini, dan padahal saya itu udah keliling kampung, tapi istri saya itu melihat bahwa itu saya masih di situ duduk zikir. Jadi kejadian yang luar saya itu, jadi dikiranya sama zikir padahal saya udah keliling. Saya kan kalau malam habis zikir saya keliling kampung, istilahnya tirakat, jalan sambil mungkin melihat situasi untuk keamanan kampung. Kalau misalnya adakah semacam penjaga pengawal gaib misteri dari batu ini Mas Pur? Kalau penjaganya ada, jadi sini penjaganya ada dua singa hitam dan putih. Itu sebesar, istilah pernah melihat itu sebesar sapi. Gede banget. Ya. Jadi Mas Pur, tolong Mas Pur peragakan caranya duduk di sini, biar nanti ketika ada saudara yang pengen ngalap berkah atau zikiran di sini tahu caranya. Monggo Mas Pur bisa lenggan di sini. Jadi sebelum zikir kita uluk salam. Assalamualaikum. Nggih, urut-urutannya. Assalamualaikum bil ghaib. Kita minta izin untuk zikir di sini karena ini batu petilasan beliaunya Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Jadi harus ada etikanya. Pegang gini langsung kita naik. Pegang gimana Mas Pur? Paginya gini. Pegang dulu dengan kedua telapak tangan. Terus bismillah kita. Bismillah. Terus pelan-pelan. Ya pelan-pelan kita merangkak. Terus kita nah ini posisinya seperti ini. Posisinya zikir kita posisikan enak mungkin. Kalau udah enak baru kita mulai zikir. Zikirnya seperti ini. Oh berarti dengan bersila nggih Mas Pur? Iya bersila. Jadi dia boleh bersila. Nggih. Sambil terus berzikir Mas Pur nggih. Kita bisa tasbih, tahmid, takbir atau tahlil. Itu sampai berapa lama zikirnya Mas Pur? Kalau zikir itu kita mencantik fokusnya. Jadi kalau caranya fokus zikir, karena juga kita ada orang padepokan, posisi tangannya di gini. Jadi jari tengah ketemu dengan ibu jari. Terus posisi pandang ke depan, kita melihat ujung hidung. Kalau di sudah ketemu, kita terpejam mata baru zikir. Sambil mengatur napas pelan-pelan. Jadi misalnya Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khadaya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khadaya. Jadi kita hayati betul, insya Allah kita bisa nangis. Jadi kita merasa kecil di sini bahwa alam semesta ini miliknya Allah, kita punya zikir, ingat pada Allah. Kalau dengan gitu insya Allah hajatnya kita bisa diijabahi sama Allah. Kalau selama ini yang pernah datang ke sini melakukan zikir di atas batu Gilang ini sudah berapa orang, Mas Pur? Ada dari mana saja? Kalau dulu ini Pak Heri itu seorang polisi dari Polresta Surakarta, saat ngeriati anaknya mau masuk jadi polisi. Alhamdulillah zikir di sini, salat hajat di sini. Alhamdulillah anaknya diterima jadi polisi, sekarang udah tugas di Polres Sukoharjo. Itu anak 1 dan 2, dia udah tugas semuanya. Dan kemarin yang pernah zikir di sini yaitu pengasuh Majelis Njeng Sunan. Beliaunya Bapak Haji Hartoto yang rumahnya di Fajar Indah. Mas Pur, maaf, kalau mereka pengunjung yang hendak ziarah ke sini melakukan semacam zikir di atas batu peninggalan dari Panembahan Senopati, itu syaratnya perlu biaya enggak, Mas? Tidak, di sini tidak pun biaya, dan di sini gratiskan. Seandainya memberikan seikhlasnya, tidak ada budgetnya. Dan kalau mau membawa bunga ya bawa sedap malam paling sama melati. Kalau di sini alamat lengkapnya di mana, Mas Pur? Di sini di Kampung Kaliniti, RT 2 RW 04, Siwal Mbaki, Sukoharjo. Ya. Terima kasih, Mas Pur. Demikian wawancara Liberty dengan Mas Purwanto, pemilik dari batu peninggalan Danang Sutawijaya atau masa kecil beliau saat di Kerajaan Pajang, yang sekarang juga memiliki batu Gilang yang ada di Kuto Gede saat beliau sudah menjadi Panembahan Senopati. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.